Soal nomor 1, inverse matriks A, ordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen 2, negatif 3, negatif 2, 4 adalah A pangkat negatif 1 atau inverse matriks A. Maka inverse matriks A sama dengan titik-titik A, B, C, D, E. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, berarti ini adalah soal inverse matriks A ordo 2 kali 2. Misalkan kita punya matriks A-nya ini 2 min 3 min 2, 4. Maka untuk A inverse-nya kita gunakan rumus 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, kemudian kita kan harus tentukan determinan A-nya ya. Berarti untuk det A ordo 2 kali 2, ingat definisinya. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utamanya 2 kali 4, 8, dikurangi diagonal sekunder. Negatif 3 dikali negatif 2. Berarti negatif kali negatif positif ya, berarti positif 6. Nah, berarti dikurangi 6. Berarti determinan A-nya adalah 8 dikurangi 6, yaitu 2. Nah, kemudian kita tentukan adjoin A. Nah, untuk adjoin A matriks ordo 2 kali 2 ini, 2 dengan 4 ini, atau elemen pada diagonal utama, kita tukar posisi. Di sini 2, di sini 4, maka di sini jadi 4, di sini jadi 2. Kemudian untuk diagonal sekundernya, tidak ditukar, namun dikalikan negatif. Di sini kan negatif 2, di sini negatif 3. Nah, berarti ini jadi dikali negatif jadi positif 2, positif 3. Seperti ini. Ini matriks adjoin A ordo 2 kali 2. Setelah kita dapatkan determinan dan adjoin, kita tinggal substitusikan ke rumus. 1 per determinan A-nya 2. Kemudian dikalikan dengan matriks adjoin A. 4, 3, 2, 2. Nah, di option ini udah ada ya. Lihat, di sini skalar setengah, kemudian 4, 3, 2, 2. Nah, jadi jawabannya adalah option C. Soal nomor 2, jika matriks A ordo 2 kali 2 dengan elemen-elemen 3, negatif 5, 1, negatif 2. A pangkat T adalah transpose dari matriks A dan A pangkat negatif 1 adalah inverse dari A. Tentukan hasil dari A pangkat T ditambah A pangkat negatif 1. Jawab, yang ditanya adalah A transpose ditambah A inverse. Kita punya matriks A ini, 3, negatif 5, 1, negatif 2. Berarti kalau kita transposkan, ingat definisi transpose. Transpose itu kita menukar baris menjadi kolom. Di sini ada baris 3, negatif 5, kita jadikan kolom ya. 3, negatif 5. Nah, kemudian ini baris 1, negatif 2 menjadi kolom. 1, negatif 2. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus tentukan A inverse. Untuk A inverse ini harus diingat rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Maka kita harus tentukan dulu determinan A-nya dan adjoin A-nya. Untuk determinan A, ingat definisi determinan. Determinan itu diagonal utama dikurangi diagonal sekunder ya, singkatnya. Matriknya ini, matrik A. Determinan A berarti diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utamanya ini, 3 dikali negatif 2, berarti negatif 6. Kemudian dikurangi diagonal sekunder, yang ini. Negatif 5 dikali 1, berarti negatif 5. Dikurangi negatif 5. Ini artinya sama dengan plus ya. Berarti ini negatif 6 ditambah 5, berarti hasilnya adalah negatif 1. Nah, kemudian kita butuh adjoin A. Untuk adjoin A ordo 2 kali 2, perhatikan elemen pada diagonal utama. Elemen pada diagonal utama kita tukar posisi. Di sini 3, di sini negatif 2. Berarti di sini negatif 2, di sini 3. Ini 1 berarti kali negatif jadi negatif 1. Ini negatif 5 kali negatif jadi positif 5. Nah, ini adalah matriks adjoin A. Nah, setelah kita dapatkan nilai determinan A dan matriks adjoin A, kita substitusikan ke rumus ini ya. Berarti menjadi A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinan A-nya nilainya adalah negatif 1. Kemudian kita kalikan dengan matriks adjoin A. Matriks adjoin A-nya ini. Negatif 25, negatif 1, 3. Nah, kemudian 1 per negatif 1 ini kan berarti negatif 1. Di sini kita gunakan konsep perkalian skalar dengan matrik ya. Maka untuk perkalian skalar dengan matrik ini berarti masing-masing elemen kita kalikan dengan skalarnya ya. Nah, ini berarti negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 2 berarti positif 2. Negatif 1 dikali 5 berarti negatif 5. Negatif 1 dikali negatif 1 berarti positif 1. Kemudian negatif 1 dikali 3 berarti negatif 3. Nah, ini adalah matriks A inverse.
Tadi yang diminta adalah hasil dari A pangkat T ditambah A pangkat negatif 1. Kita tulis di sini. Jadi, hasil dari A pangkat T ditambah A inverse sama dengan, nah, matrik A transposnya ini ya, 31, negatif 5, negatif 2. Kemudian kita jumlahkan dengan matrik A inverse ini, matrik A inverse-nya. 2, negatif 5, 1, negatif 3. Nah, di sini kita gunakan konsep penjumlahan dua matrik ya, untuk ordo 2 kali 2. Berarti konsepnya adalah kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Berarti 3 kita jumlahkan dengan 2, berarti hasilnya 5. Kemudian 1 kita jumlahkan dengan negatif 5, berarti hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 5 ditambah 1, berarti negatif 4. Negatif 2 ditambah negatif 3, berarti negatif 5. Nah, jadi bentuk matrik A transpose ditambah A inverse adalah 5, negatif 4, negatif 4, negatif 5. Seperti ini ya. Soal nomor 3, jika matrik berordo 3 kali 3 dengan elemen-elemen 4, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1, maka nilai C32 sama dengan A negatif 14, B negatif 1, C1, D3, E14. Untuk soal ini, perhatikan di sini ada simbol C32. Nah, kebetulan materinya belum kita bahas ya, perlu diketahui saja ya, apabila pada suatu matrik, misalkan matrik berordo 3 kali 3, di sini ada yang dikenal dengan istilah minor. Misalkan kita mau tentukan matrik minor untuk baris ke-1 dan kolom ke-1. Maka minor untuk baris ke-1 dan kolom ke-1 lambangnya adalah M11. Di mana M11 ini pernah kita bahas ya pada metode kofaktor. M11 adalah matrik minor untuk elemen baris 1 kolom 1. Perhatikan baris 1 kolom 1 kan posisinya di sini ya. Baris 1 kolom 1, angka 4 yang ini. Nah, matrik minor akan diperoleh dengan cara kita tutup baris dan kolomnya untuk elemen baris 1 kolom 1. Kita tutup baris dan kolomnya seperti ini. Nah, maka akan terlihat matrik minornya adalah 5, 4, 2, 1. Nah, berarti M11 atau minor untuk baris ke-1, kolom ke-1, kita tuliskan elemennya adalah tadi kita tutup baris dan kolomnya 5, 4, 2, 1. 5, 4, 2, 1. Seperti itu. Kemudian ada istilah lagi kofaktor. Misalkan kofaktor untuk baris ke-1 dan kolom ke-1. Simbolnya adalah C ya. C ini berarti kofaktor. C11. Untuk rumus kofaktor ini, rumusnya adalah negatif 1. Kemudian di sini pangkat baris dan kolomnya dijumlahkan. Misalnya ini baris 1, kolom 1 ya. Baris 1 kolom 1 berarti ini 1 ditambah 1. Kemudian dikalikan dengan matrik minornya. M11. M11-nya kan ini ya, kofaktornya. M11-nya tadi ini. 5, 4, 2, 1. Nah, berarti seperti ini. 5, 4, 2, 1. Nah, kemudian untuk tanda ini kan kita sudah tahu. Ini adalah determinan ya. Determinan ordo 2 kali 2. Berarti ini kan negatif 1. Berarti ini menjadi negatif 1 pangkat 2 kan? Negatif 1 pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan ini. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Berarti ini menjadi 5 dikali 1. 5 dikurangi 4 dikali 2, 8. Nah, jadi negatif 1 pangkat 2 berarti negatif 1 kali negatif 1 berarti hasilnya positif 1. Kemudian dikalikan dengan 5 dikurangi 8 yaitu negatif 3. Jadi 1 dikali negatif 3 berarti hasilnya adalah negatif 3. Ini kalau misalnya ditanya C11. Jadi pada matrik ordo 3 kali 3 ini dikenal istilah minor. Dikenal juga istilah kofaktor, lambangnya C. Ya, jadi rumusnya ini nanti. Negatif 1 dipangkatkan dengan baris ditambah kolom, dikalikan dengan matrik minornya. Nah, seperti ini materinya. Sekarang yang ditanyakan adalah C32. Nah, kalau C32 berarti C32 itu rumusnya kan negatif 1. Nah, ini baris dan kolom kan? Barisnya dijumlahkan dengan kolomnya jadi pangkat ya. Kemudian dikalikan dengan matrik minor dari C32 atau M32 ini. Nah, artinya ini baris ketiga, kolom kedua. Perhatikan. Baris ketiga, kolom kedua. Nah, berarti ini kan ya. Nah, untuk 2 ini kita tutup baris dan kolomnya seperti ini. Nah, kita dapatkan matrik minornya 4, 1, 2, 4. Berarti di sini 4, 1, 2, 4. Lalu kita hitung. Negatif 1 pangkat 3 tambah 2, 5.
berarti dikalikan dengan ini lambang determinan, udah jelas. Berarti ini diagonal utama dikurangi diagonal sekunder, berarti 4 kali 4, 16, dikurangi 1 kali 2, 2. Nah, maka negatif 1 pangkat 5, berarti kan pangkatnya ganjil ya. Kalau pangkatnya ganjil, negatif 1 berarti hasilnya negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1, kali negatif 1, kali negatif 1, kali negatif 1. Berarti hasilnya negatif 1 nanti kan. Oke, kemudian dikalikan dengan 16 dikurangi 2, berarti 14. Nah, negatif 1 dikali 14 hasilnya berarti negatif 14. Nah, jadi jawabannya adalah option A, negatif 14. Nah, ini kalau menggunakan rumus ya. Nah, seperti ini caranya. Atau kofaktor juga kan sebenarnya sudah kita pelajari ya waktu pada materi inverse. Kita kan membuat matrik kofaktor A. Nah, matrik kofaktor A ini terdiri dari matrik-matrik minor. Nah, jadi kalau misalnya kalian hafal bahwa baris ke-1 itu kan tandanya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, gitu kan? Kemudian positif, negatif, positif. Nah, kalau misalnya ditanya C32, nah berarti kofaktor 32 itu adalah baris ketiga, kolom kedua. Nah, kofaktor 32 itu yang ini. Tandanya negatif, kita sudah tahu, berarti tandanya negatif. Nah, ke sini. Berarti untuk matrik minornya sendiri, kita tutup baris dan kolomnya seperti ini kan. Kita dapatkan matrik minor 4, 1, 2, 4. Nah, seperti ini. Nah, baru kita tentukan determinannya ya, diagonal utama dikurangi diagonal sekunder, 4 dikali 4, 16, kemudian dikurangi 1 kali 2, 2. Dikali negatif kan, karena di sini ada negatif, jadi hasilnya adalah negatif 14. Nah, seperti ini ya, cara yang lainnya. Nah, sebaiknya kalau misalnya uraian, ya biasanya menggunakan rumus ini ya. Nah, seperti ini ya. Soal nomor 4, diketahui inverse dari matrik A order 2 kali 2 dengan elemen-elemen A 1 tambah A, 0A adalah A inverse sama dengan matrik order 2 kali 2 dengan elemen-elemen 1B, 0, 1. Tentukanlah nilai A dan B. Nah, berarti untuk soal ini karena sudah diketahui inverse-nya, kita tentukan dulu bentuk inverse dari matrik A ini ya. Kita gunakan rumusnya ya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Berarti kan kita perlu tentukan determinan A-nya dulu ya. Det A sama dengan determinan itu diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, diagonal utamanya A kali A, berarti A kuadrat. Dikurangi diagonal sekunder. Diagonal sekundernya 1 tambah A dikali 0, berarti 0 ya. Nah, berarti determinan A-nya adalah A kuadrat dikurangi 0, berarti A kuadrat. Kemudian untuk A join A matrik order 2 kali 2, perhatikan diagonal utama kita tukar posisi. Kalau kita tukar berarti tetap ya A, karena nilainya sama, A dan A. Nah, kemudian untuk diagonal sekundernya kita tidak tukar tapi kalikan negatif. Yang kali negatif, ini kali negatif ya. Berarti ini negatif kali 0 berarti tetap 0 ya. Nah, kemudian untuk negatif dikali 1 tambah A, negatif dikali 1 tambah A. Nah, berarti ini kan negatif ini dikalikan ke masing-masing ya. Berarti negatif dikali 1 berarti negatif 1. Kemudian negatif dikali positif A berarti negatif A. Nah, menjadi negatif 1 dikurangi A. Nah, berarti ini bentuk A join-nya negatif 1 dikurangi A. Seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan determinan A dengan A join A, kita substitusikan ke rumusnya. A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinan A-nya nilainya adalah A kuadrat. Nah, kemudian kita kalikan dengan matrik A join A yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian perhatikan di sini ada skalar kali matrik ya. Berarti ini kita kalikan ke masing-masing elemen ya. Berarti A inverse sama dengan 1 per A kuadrat dikali A. Berarti menjadi 1 per A. Ya kan? Nah, kemudian 1 per A kuadrat dikali negatif 1 dikali A. Berarti menjadi negatif 1 dikurangi A per A kuadrat. Nah, kemudian 1 per A kuadrat dikali 0 berarti menjadi 0. Nah, kemudian 1 per A kuadrat dikali A berarti menjadi sama seperti ini ya. 1 per A. Nah, seperti ini. Nah, tadi A inverse sudah diketahui di sini di soal bahwa A inverse-nya 1B01. Di sini bentuk A inverse-nya 1 per A, negatif 1 dikurangi A per A kuadrat, 0, 1 per A. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa matrik A inverse yang bentuknya variabel A ini sama dengan matrik A inverse yang diketahui di soal. Maka 1 per A
negatif 1 dikurangi A per A kuadrat, 0, 1 per A. Ini hasilnya sama dengan ini kan, 1B01. Nah, dari sini kita dapat gunakan konsep kesamaan dua matrik, di mana pada konsep kesamaan dua matrik, kalau ini dikatakan sama, berarti ordo harus sama, berarti elemen-elemen yang seletak nilainya sama. Lihat di sini 1 per A berarti seletak dengan angka 1. Negatif 1 dikurangi A per A kuadrat seletak dengan B. 0 seletak dengan 0 ini, 1 per A seletak dengan 1. Nah, maka kita bisa peroleh 1 per A sama dengan 1. Maka kita peroleh nilai A-nya adalah 1. Untuk 1 per A ini juga nilainya 1. Untuk 0 nilainya 0. Nah, kemudian ini sekarang. Negatif 1 dikurangi A per A kuadrat sama dengan B. Negatif 1 dikurangi A per A kuadrat sama dengan B. Nah, tadi kan kita sudah dapatkan nilai A-nya itu 1 ya. Berarti ini kita substitusikan nilai A-nya. Berarti menjadi negatif 1 dikurangi 1 per 1 kuadrat sama dengan B. Ya, berarti kita peroleh B sama dengan, nah negatif 1 dikurangi 1 berarti kan negatif 2. Kemudian per 1 kuadrat itu 1. Nah, maka B-nya kita peroleh negatif 2 per 1. Berarti negatif 2. Nah, yang diminta adalah nilai A dan B. Jadi, nilai A-nya kita peroleh 1 dan nilai B-nya negatif 2. Nah, seperti ini ya penyelesaiannya. Soal nomor 5, tentukanlah inverse dari matrik A ordo 3 kali 3 dengan elemen-elemen 1, 3, negatif 1, 2, 4, 1, 1, negatif 2, 3. Jawab, kita diminta menentukan inverse dari matrik A ini. Berarti pertama-tama kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu ya. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Kita harus tentukan dulu determinan A-nya ya. Untuk determinan matrik ordo 3 kali 3, kita sudah pelajari dua cara ya, yaitu cara Sarus dan cara kofaktor. Misalkan kita mau pakai cara kofaktor ya, berarti untuk cara kofaktor, ingat kita fokus ke baris pertama, elemen baris pertama. Di sini ada 1, 3, negatif 1. Berarti kita ambil 1 ya. Nah, 1 ini kita harus kalikan dengan M11 ya, atau matrik minor dari baris 1 kolom 1 ini, angka 1 ini. Nah, matrik minornya kita peroleh dengan cara kita tutup baris dan kolomnya seperti ini ya. Berarti kita peroleh matrik minor 41 negatif 2, 3. 41 negatif 2, 3. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita ambil ini ya, 3. Nah, 3 ini tandanya negatif, berarti negatif 3. Kemudian dikalikan dengan matrik minor dari 3 ini. Nah, berarti kita tutup baris dan kolomnya ya. Kita peroleh matrik minor 2113, 2113. Nah, kemudian sekarang kita ambil C. C ini nilainya positif karena di sini negatif, maka menjadi negatif 1. Nah, negatif 1 kita kalikan dengan determinan matrik minor dari negatif 1 ini. Nah, kita tutup baris dan kolomnya, kita peroleh matrik minor 241 negatif 2. 241 negatif 2. Nah, selanjutnya kita hitung ya. Berarti ini 1. Perhatikan di sini ini adalah lambang determinan. Untuk menghitung determinan matrik ordo 2 kali 2, diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utamanya ini 4 kali 3. Nah, berarti 4 kali 3 12. Nah, 12 dikurangi diagonal sekunder. 1 dikali negatif 2 berarti negatif 2. Nah, jadi 12 ditambah 2 kan? Nah, ini berarti hasilnya adalah 14, berarti 1 kita kalikan dengan 14. Nah, kemudian di sini dikurangi 3 ya. Nah, ini juga lambang determinan. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utamanya 2 kali 3, 6. Dikurangi diagonal sekunder 1 kali 1, 1. Berarti 6 dikurangi 1, 5. Nah, berarti di sini 3 dikalikan dengan 5. Nah, kemudian ini ada negatif 1. Nah, negatif 1 dikalikan dengan determinan yang ini. Diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utamanya 2 kali negatif 2, negatif 4. Kemudian dikurangi diagonal sekunder. Diagonal sekundernya 4 kali 1, 4. Nah, berarti negatif 4 dikurangi 4 berarti negatif 8. Nah, berarti di sini negatif 1 dikalikan dengan negatif 8. Nah, berarti kita hitung di sini 1 dikali 14 berarti 14. Kemudian negatif 3 dikali 5 berarti negatif 15. Kemudian ini negatif 1 dikali negatif 8 berarti positif 8. Nah, kita hitung lagi ya. 14 dikurangi 15 negatif 1. Negatif 1 ditambah 8 berarti 7. Nah, berarti untuk determinan A kita peroleh nilainya 7. Kita sudah dapatkan nilai determinan A-nya. Kita tinggal mencari adjoin A. Berarti selanjutnya kita tentukan adjoin A. Adjoin A adalah kofaktor A ditransposkan.
Berarti selanjutnya kita tentukan dulu matrik kofaktor A-nya. Kofaktor A. Nah, untuk kofaktor A ini adalah matrik yang terdiri dari kofaktor-kofaktor. Nah, ini matrik-matrik minornya. Ya, seperti ini ada 9 elemen. Untuk cara cepatnya langsung saja di sini tandanya positif, di sini negatif, di sini 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 positif. Nah, ini adalah kofaktor-kofaktornya ya. Nah, kemudian ini di sini diisi oleh M11 ya, atau matrik minor baris ke-1 kolom ke-1. Di sini kan, baris ke-1 kolom ke-1. Untuk mendapatkan matrik minornya berarti kita tutup baris dan kolomnya seperti ini. Berarti kita dapatkan matrik minor 41 negatif 2 3. Berarti di sini 41 negatif 2 3. Oke, sekarang ini baris ke-1 kolom kedua. Berarti di sini diwakilkan oleh 3 ya. Nah, berarti kita tutup baris dan kolomnya untuk 3 ini. Nah, kita peroleh matrik minor 2113. Berarti di sini 2113. Nah, kemudian yang ini diwakili oleh ini ya. Baris ke-1 kolom ketiga kita tutup baris dan kolomnya seperti ini. 24 1 negatif 2. 24 1 negatif 2. Nah, selanjutnya yang ini adalah baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1 berarti yang ini ya. Kita tutup baris dan kolomnya seperti ini. 3 negatif 1 negatif 2 3. 3 negatif 1 negatif 2 3. Nah, kemudian yang ini adalah baris 2 kolom 2 ya. Berarti diwakili oleh 4 ya. Kita tutup baris dan kolomnya untuk 4. Kita peroleh matrik minor 1 negatif 1 1 3. Nah, kemudian di sini berarti diwakili oleh angka 1 ini ya. Kita tutup baris dan kolomnya 1 3 1 negatif 2. Kemudian yang ini berarti kita peroleh 3 negatif 1 4 1. Nah, kemudian yang ini diwakili oleh ini ya 2. Tutup baris dan kolomnya kita peroleh 1 negatif 1 2 1. Kemudian yang ini 3. Kita tutup baris dan kolomnya 1 3 2 4. Oke, sekarang kita hitung. Nah, untuk ini perhatikan di sini tandanya positif ya. Nah, ini lambang determinan berarti untuk menghitungnya diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Diagonal utamanya 4 kali 3 berarti 12. Nah, 12 dikurangi diagonal sekunder 1 dikali negatif 2 berarti negatif 2. Nah, berarti di sini 12 ditambah 2 berarti ini 14. Nah, berarti di sini 14. Kemudian perhatikan di sini negatif tandanya ya. Diagonal utama 2 kali 3 6. 6 dikurangi diagonal sekunder 1 kali 1 1. 6 dikurangi 1 5. Nah, kemudian di sini kan ada tanda negatif, berarti di sini nanti negatif 5. Nah, kemudian yang ini sekarang diagonal utama dikurangi diagonal sekunder, berarti di sini negatif 8. Oke, kemudian selanjutnya yang ini berarti menjadi negatif 7. Kemudian yang ini 4. Kemudian yang ini positif 5. Nah, kemudian yang ini ya. Nah, kemudian yang ini ya. Berarti di sini 7. Oke, selanjutnya yang ini maka menjadi negatif 3. Sekarang yang ini. Nah, berarti ini negatif 2. Nah, ini kita peroleh matrik kofaktor A. Yang kita mau cari adalah adjoin A, di mana adjoin A ini adalah kofaktor A ditransposkan. Kita kan baru dapatkan kofaktor A-nya ini. Nah, berarti untuk adjoin A, karena adjoin A itu adalah kofaktor A ditransposkan, maka kita transposkan matrik kofaktor A ini. Transpos itu menukar baris menjadi kolom ya. Perhatikan di sini barisnya. 14 negatif 5 8 sebagai baris kita jadikan kolom. 14 negatif 5 negatif 8 seperti ini. Kemudian di sini perhatikan baris kedua. Negatif 7 4 5 kita jadikan kolom. Negatif 7 4 5. Kemudian yang ini baris ketiga 7 negatif 3 negatif 2 kita jadikan kolom. 7 negatif 3 negatif 2. Nah, sekarang kita sudah peroleh determinan A dan adjoin A. Tinggal kita substitusikan ke rumus ini. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, berarti A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinan A-nya kita peroleh tadi 7. Nah, berarti 1 per 7 dikali matrik adjoin A. Matrik adjoin A-nya ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian perhatikan di sini ada skalar dan matrik, berarti kita gunakan konsep perkalian skalar dengan matrik, di mana untuk menghitungnya itu adalah dengan cara kita kalikan skalar ke masing-masing elemen matrik. Ya, berarti kita peroleh A inverse sama dengan 1 per 7 dikali 14, berarti hasilnya adalah 2 ya. Kemudian 1 per 7 dikali negatif 7 hasilnya negatif 1. Kemudian 1 per 7 dikali 7 hasilnya 1. Kemudian 1 per 7 dikali negatif 5 hasilnya adalah
negatif 5/7. Kemudian 1/7 dikali 4 berarti hasilnya adalah 4/7. Kemudian 1/7 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 3/7. Kemudian 1/7 dikali negatif 8 hasilnya negatif 8/7. Kemudian 1/7 dikali 5 hasilnya 5/7. Dan 1/7 dikali negatif 2 berarti hasilnya adalah negatif 2/7. Nah, jadi kita peroleh inverse dari matriks A ini ya adalah ini 2 negatif 1 1 negatif 5/7 4/7 negatif 3/7 negatif 8/7 5/7 negatif 2/7. Nah, seperti ini ya untuk menentukan inverse matriks order 3x3. Demikianlah pembahasan kita untuk soal-soal pilihan ganda dan uraian tentang inverse matriks order 2x2 dan 3x3. Pada video selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat inverse matriks. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.